Guys, gimana kabarnya? Jadi ini banyak banget pertanyaan kayak soal kayak gimana caranya biar produk digital kita tuh nggak cuman kayak kejual di awal doang, abis itu seterusnya tuh nggak ada penjualan. Bahkan kita udah pernah nge-sharing ini di komunitas internal kita dan di webinar kita gimana caranya pertahanin sales waktu misalnya kalau produk digital tuh udah laku di awal, pecah telur, tapi seterusnya tuh udah kayak nggak ada penjualan lagi. Ini kita sharing salah satunya di komunitas internal kita. Kita salah satu kejadian kemarin ya waktu rusuh atau demo kemarin itu banyak banget produk digital yang ngedrop. Nah, iklan juga banyak yang tiba-tiba jadi mahal biayanya. Pokoknya karena semua orang tuh atensinya lagi pada kesana gitu. Jadi orang nggak pada paying attention ke produk digital. Mereka nggak ada kayak urgency untuk beli-beli produk yang bahkan produk fisik juga aku yakin ada beberapa yang ngedrop. Apalagi produk digital yang notabene-nya itu pasarnya tidak seluas produk fisik. Jadi atensinya udah pasti nurun banget dari situ. Akhirnya orang nggak terlalu beli produk digital waktu lagi ada kejadian kayak kemarin. Tapi kita sharing di komunitas internal kita gimana cara pertahanin salesnya setidaknya biaya iklannya yang buat ngiklan atau yang organik itu tetap bisa pecah telur. Kita salah satu kita juga sharing gitu screenshot dashboardnya kita waktu itu beberapa tanggal di September awal kemarin itu ROAS kita berapa? Ada sekitaran 3-7x itu kita sharing semuanya di internal. Dan intinya kalau misalnya kalian pengen bisa produk digitalnya itu sustain, itu pertama harus banget punya produk yang nyelesain masalah, bukan produk yang sekedar hobi atau passion. Karena aku tahu ada orang yang jualan produknya itu hobi, dan itu sempat laku di awal dan akhirnya itu ngedrop. Tapi kalau misalnya pengen yang agak lebih sustain, itu wajib banget produk yang nyelesain masalah. Bahkan produk fisik tuh kayak gitu. Produk fisik tuh yang nyelesain masalah itu lebih berkepanjangan. Kecuali kalau misalnya dia itu hobinya udah emang hobinya juga berkepanjangan juga, kayak misalnya kayak padel gitu, jualan apa raketnya padel itu masih berkepanjangan. Tapi kalau misalnya produk digital itu kan notabene-nya dia tidak seluas produk fisik pasarnya. Jadi kalau misalnya mainnya di pasar hobi itu makin kecil lagi. Jadi setidaknya kalau misalnya kita main di produk digital yang pasarnya tidak seluas produk fisik, kita tetap main di area yang dia tuh menyelesaikan masalah biar pasarnya tuh masih lebih besaran lagi gitu. Dan kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalian tuh harus tahu setiap satu produk, ini produk apapun, jasa, fisik, atau digital, itu punya umur. Nah, umur itu akan ada kayak potensi omset maksimalnya tuh berapa. Nah, itu kalau kalian cari ada namanya TAM, SAM, dan SOM, SOM. Nah, itu kalian bisa cari, kalian bisa pelajarin, dan itu akan memprediksi kayak kalian tuh bisa dapetin omset sekian loh kalau selama kalian menjalankan bisnis ini dari satu produk ini kalian bisa dapetin omset sekian. Nah, dari situ misalnya omsetnya adalah let's say ini cuma contoh aja misalnya 5 miliar gitu. 5 miliar dari satu produk digital. Nah, misalnya kita akan proyeksi kayaknya saya akan mainin produk digital ini selama let's say 3 tahun misalnya. Walaupun 5 miliar untuk 3 tahun tuh sedikit sebenarnya kalau ngomongin bisnis. Tapi misalnya aja 5 miliar dari satu produk selama 3 tahun. Nah, berarti 3 tahun itu kan berarti 36 bulan. Berarti tinggal dibagi tuh 5 miliar dibagi 36 bulan tuh berapa sebulannya gitu. Jadi, nah dari situ kalian bisa dapetin per bulan itu kira-kira kalian bisa dapetin omset berapa. Nah, pastinya ukuran 3 tahunnya atau harus 5 tahun itu pasti tergantung sama kemampuan kalian. Misalnya kayak 5 miliar dibagi 36 bulan, misalnya hasilnya sekian lah, berapa, aku nggak tahu. Nah, itu kan tergantung kalian juga, apakah dalam sebulan kalian bisa ngasilin segitu. Tergantung skill jualan juga. Nah, jadi bisa aja, ya udah jangan bagi 3 tahun deh, itu kayaknya kecepatan. Baginya 5 tahun, jadi 1 tahun 1 miliar. Berarti satu bulannya itu sekitar 80 juta. Nah, kayak gitu, itu nggak apa-apa, itu kan tergantung kemampuan masing-masing jualannya. Nah, berarti dalam 1 bulan, ekspektasinya adalah dari satu produk itu 80 juta. Nah, jadi kalau misalnya itu nggak nyampe 80 juta, berarti masih ada yang bisa ditingkatin. Gitu. Dan juga kalau misalnya udah tahu, oke, target kita setiap bulan 80 juta. Nah, berarti waktu dia lagi ada bulan-bulan di mana dia ngedrop, which is normal, by the way. Kalau misalnya kalian lagi jualan apapun, itu pasti ada bulan-bulan di mana dia ada namanya high season, ada namanya low season. Jadi ada musim-musim dia tuh memang lagi low. Dan itu tuh kalian harus tahu tuh, kalau misalnya low tuh setidaknya jatuhnya ke berapa. Dan kalau misalnya lagi low, lagi jatuh, strateginya tuh apa? Jadi, itu memang normal. Namanya jualan tuh pasti ada high season, low season. Nah, setiap dia high season, low season, itu tuh harus dipetain tuh. Kira-kira masing-masing strateginya tuh apa? Kayak misalnya, kita sendiri, kita tahu kita punya produk yang ada kuartal di mana dia tuh ngedrop, misalnya kuartal 1-2 dia ngedrop, kuartal 3 dan 4 dia high season. Itu misalnya kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadinya setiap kali kita kuartal 1, kuartal 2, kita
kita nggak kayak misalnya kita ngiklan juga kita nggak kenceng-kenceng budgetnya, kita turunin budgetnya gitu. Nanti waktu high season kita tinggiin lagi budgetnya. Dan waktu waktu lagi low season mungkin kita kasih promo lebih, kita mungkin kasih diskon, kasih bundling, kasih coret harga, kasih offer yang limited, misal kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di low season, itu punya strategi khusus. Dan waktu lagi high season, itu juga punya strategi untuk nge-push sales-nya lagi. Jadi makanya sering banget bisnis itu kan kita nggak ngukur dalam 1-2 hari dong kalau penjualan. Kita ngukurnya 1 bulan. Kenapa kalau 1 bulan? Karena kalau 1 bulan itu datanya lebih oke daripada kita ngukur harian dong. Nah, begitu juga ketika kita ngukurnya 1 tahun. 1 tahun itu juga lebih oke daripada 1 bulan. Nah, makanya itu kalau di jualan kita tuh nggak kita tuh ngukurnya itu per 1 bulan, tapi kalau 1 bulan pun terlalu acak, terlalu random, fluktuatif, kita ngukurnya 1 tahun atau per 6 bulan atau per kuartal kayak gitu-gitu. Jadi itu udah sangat normal. Nah, makanya itu di kemarin kita juga sharing di komunitas kita gimana caranya potong budget misalnya ads gitu biar misalnya ROAS-nya tuh tetap terjaga. Em, Kalau teman-teman udah ada di circle apa namanya di komunitas internal di program SMM, teman-teman harusnya udah tahu ya gimana cara kita ngelakuin sendiri. Kemarin juga kan ada update Meta Ads ya di tahun-tahun ini, di awal tahun itu juga ada update Meta Ads 2025. Itu juga kita udah update di internal kita biar teman-teman tuh tetap update, up to date gimana cara jalanin iklan kalau misalnya di update yang sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang karena sekarang ada ASC bla 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 gitu kan, jadi nggak perlu targeting atau apapun itu. Terus targetingnya semuanya pakai kontennya, bukan pakai settingannya gitu-gitu. Kita udah sharing semua di internal. Nah, buat teman-teman yang belum masuk internal ya, yang kita sharing adalah gimana caranya biar tetap teman-teman tuh produknya tetap sustain setidaknya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan produk digital terus ngalamin kayak di awal salesnya naik, abis itu tiba-tiba drop, jangan jangan ya kaget sih pasti ya. Cuman kayak setidaknya teman-teman udah tahu kalau misalnya produk digital tuh nggak secepat itu matinya. Produk digital itu dia tetap punya umur juga dan umurnya tuh lumayan juga sebenarnya. Maksudnya kalau teman-teman goals-nya adalah nyari duit, itu udah sangat lumayan sekali, udah sangat enak juga gitu. Teman-teman nggak usah ngomongin kita pengen bikin bisnis yang brandnya kayak gimana, yang gede-gede itu kita nggak usah ngomongin kayak gitu kalau produk digital. Kita ngomongin ngumpulin duit aja. Setidaknya dalam 1 tahun, 3 tahun, berapa duit yang bisa aku kumpul dari jualan produk digital. Udah itu aja, itu udah oke banget. Apalagi teman-teman yang misalnya kantoran atau masih ada kerjaan utama, itu untuk jadi sampingan tuh udah oke banget. Udah sangat renyah sekali untuk jadi sampingan dari produk digital. Oke? Jadi itu aja yang teman-teman bisa kita sharing. Kalau misalnya teman-teman pengen dapetin update info yang lebih live, lebih real time, dan lebih komprehensif dan detail dan teknis, teman-teman bisa join program SMM. Linknya ada di deskripsi atau di link komentar. Kita ketemu di video berikutnya.